Bapa dalam surga, di tengah-tengah dunia yang kacau, Engkaulah sandaran kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, Engkaulah mata air yang menenangkan kami. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, Engkau memberikan firman-Mu kepada setiap kami yang hadir. Berilah firman-Mu supaya jiwa kami yang lapar dikenyangkan dan yang haus dipuaskan. Kami menyerahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Kami percaya waktu yang ada di dalam dunia ini dan yang ada di dalam hidup kami adalah milik Tuhan. Maka kiranya Tuhan berdaulatlah atas waktu yang akan kami gunakan sebentar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan ada satu detik pun yang berlalu dengan sia-sia. Biarlah Tuhan memakai detik demi detik ini untuk menaburi hati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah menginspirasikan firman ini kepada para penulisnya 2000 tahun yang lalu juga mengiluminasi kami supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan dari mimbar pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang duduk mendengarkan, kiranya Tuhan memberikan konsentrasi dan ketekunan, mengarahkan hati kami kepadamu yang duduk di tahta yang maha tinggi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama membuka Zakaria 13 ayat 7-9. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 7, saudara-saudara membacakan ayat 8. Demikian seterusnya kita membaca sampai ayat 9. Zakaria 13 ayat 7-9. Saya akan mulai lebih dulu. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Mari kita membacakan ayat 9 bersama-sama. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Penebusan adalah tema yang menghubungkan seluruh Alkitab. Saudara-saudara, semua kitab dalam Alkitab berbicara mengenai penebusan. Tidak ada kitab dalam Alkitab yang tidak berbicara tentang penebusan. Itulah sebabnya Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru disebut sebagai History of Redemption atau sejarah penebusan. Saudara-saudara, salah satu kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk penebusan adalah apolutrosis. Dari kata dasar lutro, diberikan imbuhan apo dan is. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara Tuhan, apolutrosis. Kata apolutrosis ini dari kata dasar lutro yang diberikan imbuhan apo dan is. Itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan menjadi apolutrosis. Saudara-saudara, kata apolutrosis muncul 10 kali di dalam Perjanjian Baru dan 7 diantaranya di dalam tulisan-tulisan Paulus. Saya kutip satu ayat, saudara-saudara Tuhan, dari tulisan Paulus ya, yang menggunakan kata apolutrosis. Saudara-saudara bisa membuka Efesus 1 ayat 7. Silakan saudara-saudara membuka Efesus 1 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara menemukan ada kata penebusan pada ayat itu. Nah, saudara-saudara Tuhan, kata penebusan pada ayat itu dalam bahasa Yunani adalah apolutrosis.
Saudara-saudara, kata apolutrosis secara literal berarti membebaskan dengan membayar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Membebaskan dengan membayar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kata apolutrosis digunakan dalam praktek pada zaman Paulus untuk membebaskan tawanan atau budak dengan melalui pembayaran harga tertentu. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara oleh Tuhan, kata apolutrosis yang digunakan oleh Paulus sebenarnya digunakan oleh orang-orang Yunani pada zaman itu. Ketika mereka membebaskan tawanan atau budak dengan membayar harga tertentu. Ya, saudara-saudara, menebus dengan membeli itu ada kemiripan, ya saudara oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, menebus dengan membeli itu ada kemiripan. Tapi saudara oleh Tuhan, tidak semua membeli itu menebus. Menebus hanya digunakan kalau saudara membeli kembali. Saudara-saudara, membeli kembali, itu yang namanya menebus. Artinya sesuatu itu milik saudara. Tapi saudara-saudara, sementara sesuatu itu tergadai. Sesuatu itu sementara menjadi milik orang lain. Nah, untuk mendapatkan kembali milik saudara yang sempat menjadi milik orang, saudara harus bayar kepada orang itu. Itu yang namanya menebus. Tapi kalau saudara sekedar membeli sesuatu, itu tidak tentu yang namanya menebus. Saudara-saudara, salah satu praktek penebusan yang kita kenal pada hari ini adalah pegadaian, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika mengambil kembali barang yang saudara gadaikan, saudara bukan membeli, walaupun saudara bayar ke pegadaian. Maka saudara-saudara, kalau kita pegadaian, saudara itu ditanya, mau ngapain Pak? Mau ngapain Bu? Mau menebus, bukan mau membeli. Kenapa? Pegadaian mengatakan, saudara itu, kenapa kita mengatakan kepada pegadaian, mau menebus, bukan mau membeli? Padahal kita juga bayar. Karena barang itu dulu milik kita. Lalu kita ingin mendapatkannya kembali. Nah, jadi saudara-saudara, istilah penebusan mengasumsikan sesuatu itu milik kita. Yang sekarang sementara menjadi milik pihak yang lain. Nah, itu beda ketika kita pergi ke pasar untuk membeli barang. Barang itu bukan milik kita, barang itu masih milik orang. Dari awalnya pun milik orang lain. Lalu kita membelinya menjadi milik kita. Tapi kalau kita pegadaian, saudara-saudara, kita nggak bisa beli barang orang. Ya, saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan, waktu saya mahasiswa dulu, saudara-saudara ya, ada mahasiswa itu yang sudah kehabisan uang di akhir bulan, dia gadaikan HP-nya, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kenapa dia gadaikan HP-nya? Karena cuma itu yang dia punya. Dia nggak mungkin gadaikan TV, saudara-saudara. Kenapa? TV itu punya ibu kosannya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi kalau ada mahasiswa menggadaikan TV ke pegadaian, itu pasti TV ibu kos, saudara kasih oleh Tuhan ya. Karena kayaknya agak tidak mungkin ya, seorang mahasiswa menggadaikan TV LED, saudara kasih oleh Tuhan, itu nggak mungkin. Kalau ada pun itu berarti TV ibu kosnya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dulu waktu saya mahasiswa ya, ada beberapa mahasiswa itu yang menggadaikan handphone. Hanya 1 minggu. Kenapa? Uang kiriman belum datang. Ya sudah tanggal 29. Ya saudara kasih oleh Tuhan, uang kiriman belum datang. Jadi dia gadaikan handphonenya. Lalu pegadaian kasih uang sama dia. Setelah 1 minggu, saudara-saudara, dia pergi lagi ke pegadaian itu. Dia tebus handphonenya. Ya, saudara-saudara. Tapi banyak juga yang tidak tebus lagi, saudara Tuhan. Jadi untuk selama-lamanya handphonenya berada di tangan orang lain. Karena dia bilang, nanggung Pak, dia bilang. Mending beli handphone yang baru. Nah, jadi sekalian menggadaikan, sekalian alasan untuk beli handphone yang baru. Tapi ada orang tebus. Kenapa? Karena handphone ini bukan sekedar alat komunikasi, Pak. Ada kenangannya di sini. Salah satunya apa? Phone book-nya, Pak. Ya, nomor-nomor handphone orang-orang yang penting bagi saya ada di dalam handphone ini. Jadi kalau nggak ditebus kembali, semua nomor handphonenya hilang. Makanya dia tebus, dia beli kembali. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pada zaman Paulus, orang itu bisa membeli tawanan. Tawanan itu adalah milik orang lain. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang mau membebaskan tawanan itu, dia harus bayar kepada pedagang budak pada masa itu. Kalau dia bayar, saudara kasih oleh Tuhan, maka pedagang budak itu akan lepaskan tawanan itu. Nah, saudara-saudara, kenapa Paulus menggunakan istilah apolutrosis? Karena istilah ini mengingatkan kita pada bangsa Israel pada perjanjian lama. Waktu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan mengatakan, saudara-saudara, dalam Keluaran 6 ayat 6, saudara tidak usah buka, saya bacakan. Waktu bangsa Israel diperbudak, Tuhan bilang sama Musa, katakan kepada bangsa Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus. Nah, saudara-saudara pastikan, kata penebusan sudah muncul dari perjanjian lama. Sebelum Paulus menggunakan istilah penebusan, perjanjian lama lebih dahulu menggunakan istilah penebusan. Dalam konteks perbudakan di Mesir. Bagaimana Israel bisa keluar dari Mesir? Penebusan.
Saya ulangi saudara-saudara, bagaimana Israel bisa bebas dari tangan Firaun? Karena Allah menebus mereka. Maka saudara-saudara Tuhan, ada satu istilah lain dalam perjanjian baru yang artinya juga sama, penebusan, yaitu agorazo. Dari kata dasar agora. Saudara-saudara, agora itu dalam bahasa Indonesia pasar. Agorazo artinya membeli di pasar. Nah, saudara-saudara, mengapa kata penebusan itu, kenapa kata agorazo itu bisa berarti penebusan? Karena pada zaman Paulus, saudara-saudara, budak itu dijual di pasar. Jadi saudara-saudara, pada zaman Paulus, orang pergi ke pasar bukan hanya beli risa, bukan saudara-saudara Tuhan ya. Bukan hanya beli bawang, tomat, bukan saudara-saudara Tuhan ya. Memang saudara-saudara ya, orang kalau beli daging pergi ke pasar. Tapi saudara-saudara Tuhan, pada zaman Paulus ada perdagangan budak. Dari mana budak itu didapat, saudara-saudara? Dari bangsa-bangsa yang kalah perang. Bangsa-bangsa yang kalah perang, saudara-saudara Tuhan, penduduknya ditawan. Lalu dijual di pasar. Jadi saudara-saudara, orang kalau dulu butuh tenaga kerja, jadi pembantu kah, tenaga kerja di kebun kah, saudara-saudara Tuhan, mereka pergi ke pasar. Mereka beli budak itu di pasar. Saudara-saudara Tuhan, sepanjang budak itu belum dibeli, dia milik pedagang budak. Setelah budak itu dibeli, baru dia boleh dibawa pulang ke rumah. Nah, saudara-saudara Tuhan, kata membeli di pasar inilah bahasa Yunani-nya agorazo. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat ada budak di pasar, saudara kasihan banget. Ya, saudara-saudara kurus, nggak terawat, menderita. Tapi saudara-saudara, belas kasihan saudara nggak cukup. Belas kasihan saudara nggak bisa bebaskan dia. Karena kalau saudara bebaskan dia tanpa membayar, saudara-saudara, itu kriminal. Jadi kalau saudara kasihan Pak, kasihan, baru saudara-saudara diam-diam bebaskan dia, saudara akan menjadi buronan, saudara Tuhan. Dan budak itu akan jadi buronan. Kenapa? Saudara boleh karena belas kasihan, tapi menurut hukum zaman itu kriminalitas. Karena budak dulu itu adalah harta dari pemiliknya, itu aset. Jadi saudara-saudara membebaskan budak orang tanpa izin dari pemiliknya, saudara Tuhan, membebaskan budak tanpa izin dari pedagangnya, itu sama dengan pencurian. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalau saudara lihat ada budak, saudara Tuhan ya, perempuan cantik, saudara Tuhan, lalu saudara, kasihan banget ya, ya masa perempuan cantik begini dijual di pasar. Saudara boleh kasihan, belas kasihan saudara tidak bisa membebaskannya. Kalau saudara ingin bebaskan dia, nggak bisa cuma belas kasihan, saudara harus punya uang. Saudara harus berani nanya sama pedagangnya berapa. Saudara-saudara lihat ada perempuan cantik jadi budak, lalu saudara pikir, saya mau jadikan dia istri lah. Masa cantik-cantik jadi budak, saya mau jadikan istri. Tapi saudara Tuhan, kalau saudara cuma kasihan, dia nggak bisa lepas. Saudara harus kasih uang kepada pedagang budak itu. Baru budak itu bisa dilepaskan. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa penebusan menuntut harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, kita tidak asing dengan istilah penebusan. Penebusan dosa. Tapi saudara Tuhan, saudara sadar tidak? Penebusan itu mahal. Kita selalu, saudara itu mendengar, keselamatan gratis, itu benar. Gratis, saudara Tuhan. Tapi saudara dengar baik-baik, kalau keselamatan hanya gratis, saudara Tuhan, itu keselamatan yang murahan. Saudara-saudara Tuhan, kenapa keselamatan itu gratis? Karena ada yang bayar. Saudara-saudara, waktu kita bicara mengenai keselamatan, penebusan, saudara, kita harus lihat dari dua sisi. Gratis bagi saudara, tidak gratis bagi Tuhan. Oh, keselamatan gratis. Itu kan bahasa Inggrisnya grace, dari kata gratia, yang dipakai Indonesia sebagai gratis. Ya, saudara-saudara, anugerah kasih karunia itu bahasa Latinnya gratia, yang Indonesia pakai jadi gratis. Dan memang saudara Tuhan, keselamatan gratis karena saudara nggak perlu bayar. Tapi untuk memungkinkan keselamatan tidak perlu dibayar, harus ada yang bayar. Maka saudara Tuhan, ada seorang teolog mengatakan, keselamatan kita gratis, tapi tidak murahan. Kenapa keselamatan itu tidak murahan? Karena harganya mahal. Harganya mahal. Harus ada yang membayar dan ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya merenungkan ini, saudara dikasihi Tuhan, saya sadar satu hal. Ya. Semua yang benar-benar gratis nggak pernah berharga. Semua yang berharga kalau bisa gratis nggak pernah benar-benar gratis. Saudara-saudara, kalau saudara pergi ke satu supermarket, saudara, lalu saudara dikasih kotak. Saudara, isinya makanan. Ambil sepuasnya, gratis, saudara Tuhan. Saudara bingung kan, kok bisa gratis, saudara Tuhan ya? Masa makanan kayak gini gratis? Misalnya saudara anak kosan, wih, kesempatan besar ini. Makan enak dan
gratis. Begitu saudara ambil, ternyata saudara-saudara sudah expired 1 bulan yang lalu. Oh, pantas gratis. Ya saudara-saudara, kenapa gratis? Karena ini memang dibuang. Saudara-saudara, makanan gratis yang benar-benar gratis itu nggak berharga. Ya gratis, kenapa? Ya karena yang punya juga nggak perlu lagi kok. Ya dia juga mau bersihin gudangnya. Dia nggak butuh lagi. Ya harusnya saudara bilang sama pemiliknya, saya ambil semuanya, Bapak bayar saya. Kenapa? Saya berbagian membersihkan gudang Bapak, gitu kan. Karena kalau ditumpuk terus di dalam gudang busuk. Makanya dia kasih gratis. Ya, saudara-saudara bayangkan, pizza, hamburger, hotdog, saudara Tuhan, tapi sudah expired 1 bulan yang lalu. Saudara mau makan nggak? Saya percaya saudara-saudara, mahasiswa yang putus asa pun, saudara Tuhan, masih lebih sayang nyawanya, saudara Tuhan ya. Nggak segitu desperate saya Pak, ya kan? Ya saya mending makan di warteg aja daripada dapat pizza, dapat hotdog yang gratis. Kenapa? Karena ini nggak berharga. Sesuatu yang benar-benar gratis, saudara-saudara, itu tidak pernah berharga. Sesuatu yang berharga bisa gratis karena nggak pernah benar-benar gratis. Keselamatan gratis, iya, dari pihak saya, tapi tidak gratis dari pihak Tuhan. Ada harga yang dibayarkannya, baru bisa gratis. Maka saudara Tuhan, setiap kali saya ketemu sama mahasiswa, baru saya ajak ikut ke seminar, baru nanya, gratis enggak Pak? Ya saudara-saudara, kan itu bahasa mahasiswa, saudara-saudara, gratis enggak? Gratis enggak Pak? Bisa gratis enggak Pak? Saudara-saudara, saya bilang sama mahasiswa, ya semua bisa gratis, tapi enggak pernah benar-benar gratis loh. Waktu saya kasih ini gratis, itu karena ada orang yang bayar untuk kamu. Tapi saya tanya, kapan kamu bayar untuk orang? Enggak pernah seminar ini gratis. Oh tapi Pak, itu gratis. Gereja sana gratis Pak. Gereja sini gratis Pak. Cuma di sini saja Pak bayar. Bapak jangan gitu dong Pak. Ya, kan firman Tuhan berkata, sudah diberikan cuma-cuma, maka berikan luar dengan cuma-cuma. Kan saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, kepadamu sudah diberikan cuma-cuma, maka berikan juga dengan cuma-cuma. Loh, saya bilang sama dia, enggak pernah semuanya itu benar-benar gratis. Untuk bisa kasih ini gratis sama kamu, ada jemaat saya yang harus bayar untuk kamu. Ya, kamu mau terima? Silahkan, nggak apa-apa. Tapi pernah kamu bertanya, suatu hari kapan kamu akan bikin gratis untuk orang lain? Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu belajar ya. Kalau nggak perlu gratis, ya kenapa harus gratis sih? Ya saudara-saudara, kalau saya bisa nggak gratis, ya saya nggak usah gratis, supaya orang lain yang dapat gratisnya. Kenapa harus saya yang gratis? Ya kalau memang butuh gratis nggak apa-apa, tapi ingat, di balik yang gratis itu ada yang bayar. Ada yang bayar, sekolah gratis bagi kamu. Karena ada yang bayar. Kalau benar-benar gratis, saudara kasih oleh Tuhan, maka perhatikan, temboknya bolong, saudara kasih oleh Tuhan, atapnya bolong, nggak ada atapnya, saudara kasih oleh Tuhan, kamar mandinya nggak ada. Inilah sekolah yang benar-benar gratis. Bahkan gurunya pun nggak ada. Nah, bayangkan saudara-saudara. Kenapa? Siapa yang mau gaji? Gratis semua kok. Mana ada sekolah gratis, saudara kasih oleh Tuhan. Sekolah bisa gratis karena ada yang bayar. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan minta sekolah gratis level sekolah internasional. Wah, nggak bisa, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kalau ada sekolah gratis level sekolah internasional itu karena ada orang yang membayar semua itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, penebusan itu gratis bagi kita, tapi nggak gratis bagi Tuhan. Nggak gratis. Saudara-saudara, bagian yang tadi kita baca itu berbicara mengenai penebusan. Dan ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari bagian ini mengenai penebusan. Yang pertama, the price of redemption. Yang kedua, the blessing of redemption. Kita mulai dari yang pertama, the price of redemption, saudara-saudara. Mari kita perhatikan kata pedang, ayat 7. Saya bacakan sekali lagi, ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Nah, saudara perhatikan kata pedang pada ayat itu. Saudara-saudara, pedang di sini adalah lambang murka Allah kepada bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa Yehuda pernah mengalami murka Allah ketika mereka dibuang ke Babel. Saya ingatkan sekali lagi, kitab Zakaria latar belakangnya adalah bangsa Yehuda sudah pulang dari pembuangan. Mereka sudah di Babel selama 70 tahun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pembuangan itu adalah hukuman karena mereka menyembah berhala.
Jadi saudara-saudara Tuhan, selama 70 tahun, bangsa Israel, bangsa Yehuda itu mengalami pedangnya Tuhan. Lalu mereka sudah pulang dari pembuangan. Tapi saudara-saudara, seperti saya sudah jelaskan, setelah pulang dari pembuangan pun, mereka tetap melakukan dosa. Saudara-saudara, 70 tahun mengalami pedangnya Tuhan, tidak membuat mereka benar-benar bertobat. Maka saudara-saudara, harusnya pedang itu kena lagi kepada mereka. Dulu Tuhan hukum mereka, itulah pedang. Tapi setelah itu mereka berbuat dosa lagi. Maka Tuhan harusnya pukul lagi mereka dengan pedang. Tapi sudah perhatikan ayat 7. Yang dipukul Tuhan bukan bangsa Yehuda. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Loh, yang salah siapa? Yang salah bangsa Yehuda, yang dipukul gembala yang tak bersalah. Dari mana kita tahu saudara-saudara gembala yang tidak bersalah? Kalimat selanjutnya. Di situ Allah menyebut gembala ini sebagai apa? Orang yang paling karib denganku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nggak mungkin lah gembala ini orang berdosa. Sampai Tuhan mengatakan, orang yang paling karib denganku. Hai pedang, bangkitlah, pukul gembala yang paling karib denganku. Pukullah gembala, yaitu orang yang paling karib kepadaku. Karib, akrab, bahasa Inggrisnya close. Sedekat itu sang gembala dengan Allah. Loh kok bisa sih orang yang sedekat itu dengan Tuhan? Tuhan bilang apa? Pukul dia pakai pedang. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 7 ini begitu mengagumkan saudara-saudara. Yang bersalah Yehuda, yang dipukul gembala. Gembalanya salah apa? Nggak salah apa-apa. Kalau dia bersalah, nggak mungkin dia karib dengan Tuhan. Kalau dia karib dengan Tuhan, berarti dia tidak bersalah. Tapi kalau dia tidak bersalah, kenapa dia dipukul? Saudara-saudara bisa bayangkan, dia Tuhan ngomong sama pedang, hai pedang, bangkitlah. Bangkitlah terhadap gembala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita menggali lebih dalam lagi saudara-saudara ayat ini, kita boleh perhatikan kata karib. Mari kita perhatikan kata karib, saudara-saudara ya. Nah, istilah karib memang jarang dipakai di Indonesia, tapi biasanya dipakai sahabat karib, saudara Tuhan ya. Sahabat karibku, ya kan? Itu artinya apa? Orang yang paling dekat denganku. Nah, saudara-saudara, kalau kita ikuti terjemahan LAI, seakan-akan gembala ini adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Enggak salah, saudara Tuhan penafsiran itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca kata karib ini dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, kata karib dalam bahasa Ibrani itu amyisi. Dan amyisi itu bukan hanya bicara masalah kedekatan, tapi kesetaraan. Nah, saudara-saudara, kalau kita terjemahkan secara literal, saudara Tuhan, sebenarnya di sini Tuhan berkata, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, yaitu yang setara denganku. Saudara-saudara, siapa yang setara dengan Tuhan? Ya, kata amyisi bisa terjemahkan sesama. Bangkitlah terhadap gembalaku yang sama denganku. Loh, kok bisa gembala itu dikatakan sama dengan Tuhan? Jadi bukan hanya dekat. Gembala ini bukan cuma dekat dengan Tuhan. Gembala ini sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara di sini kita belajar ya. Di perjanjian lama pun sudah ada jejak-jejak Allah Tritunggal. Kalau ada yang sama dengan Tuhan, berarti dua dong Tuhannya. Enggak, tetap satu. Tapi kok bisa dikatakan sama dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara, di perjanjian lama belum ada jawabannya. Di perjanjian baru kita mengerti. Kok bisa gembala ini dikatakan sama dengan Tuhan? Kok bisa gembala ini dikatakan rekan yang setara dengan Tuhan? Karena gembala ini berbicara mengenai Kristus. Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang bisa memenuhi syarat ayat 7 ini selain Yesus. Siapakah gembala itu? Nggak bisa diragukan lagi. Gembala itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia bukan cuma dekat dengan Tuhan. Ya saudara-saudara, tapi dia sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengatakan saudara-saudara, sedekat apa gembala itu dengan Tuhan? Baru kita langsung ingat Allah Tritunggal. Sedekat Bapa dengan anak. Hubungan yang sudah ada dari kekekalan. Sebelum dunia ada, Bapa dan anak sudah sebegitu dekatnya. Bapa setara dengan anak, anak setara dengan Bapa. Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi anak. Hubungan yang begitu dekatnya, setara sebagai Allah dalam keilahian. Dekat sebagai Bapa dan anak. Siapa yang bisa memenuhi syarat ini? Cuma satu, Kristus. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang Bapa lakukan? Dia bilang sama pedang itu, pukul anakku. Sang Bapa berkata kepada pedang itu, bangkitlah hai pedang.
pukul anakku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara pernah pukul anak saudara? Sering, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Nah ya saudara-saudara, kenapa? Karena bandel ya. Saudara-saudara ya, siapa sih bapak nggak pernah pukul anaknya? Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya semua orang yang bapak-bapak pernah pukul anaknya. Ya saudara-saudara, pukul. Tapi saudara-saudara kalau tanya, saudara pukul anak saudara kenapa? Karena dia bersalah kan? Ya, kalau nggak bersalah jengkelin, saudara dikasih oleh Tuhan. Nggak salah sih. Saudara-saudara nggak semua anak itu dipukul karena salah. Ya, anak bisa dipukul karena salah pada saat yang salah, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Maka saudara perhatikan ya, anaknya juga jadi bingung. Saya biasanya begini nggak dipukul, tapi kenapa sekarang dipukul? Padahal saudara dikasih oleh Tuhan yang kemarin juga salah. Cuman dia salah di saat yang tepat. Nah, saudara-saudara, ini pendidikan yang tidak benar, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Pukul anak karena dia salah di saat yang salah, saudara-saudara ya. Misalnya saudara dikasih oleh Tuhan ya, bapaknya pas lagi gajian, saudara dikasih oleh Tuhan, anaknya pecahkan gelas, nggak dia apa-apain, balik lagi, dia bilang saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, tapi minggu depan dia pecahkan gelas, saudara dikasih oleh Tuhan, pas, saudara dikasih oleh Tuhan, bapaknya baru di PHK, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah itu kan. Kok jadi langit dan bumi ya bedanya saudara ya. Yang satu nggak apa-apa nanti dibeli lagi ya kan. Yang satu sampai oleh Tuhan, waduh dimaki-maki. Kenapa? Dia salah pada saat yang salah. Makanya anak akhirnya terbentuk apa? Bukan anak terbentuk hanya mikir gini, nggak apa-apa salah asal di saat yang tepat. Makanya anak nggak pernah berubah sampai oleh Tuhan. Salah terus, yang penting di saat yang tepat. Ya, saudara-saudara, jadi anak-anak nggak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Semua salah kalau di saat yang salah. Semua benar kalau di saat yang benar. Ya, saudara-saudara, hati-hati dengan parenting saudara. Ya, saudara berpikir anak saudara bisa bedakan benar dan salah. Cara saudara mendidik dia, bikin dia nggak tahu mana salah, mana benar. Yang dia tahu adalah momen. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Minta berapapun papa nggak marah. Kalau papa lagi senang. Minta berapapun papa pasti marah. Kalau papa lagi nggak senang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sang bapa bilang sama pedang itu, pukul gembala itu. Siapa gembala itu? Anakku. Bapak apa ini? Anak nggak salah, tapi disuruh pukul. Kenapa Allah Bapa menyuruh pedang itu memukul Yesus? This is the price of redemption. Inilah harga penebusan itu. Saudara-saudara, kematian Yesus itu fakta, tapi bukan kecelakaan. Kematian Yesus adalah fakta sejarah, tapi bukan kecelakaan sejarah. Kenapa Yesus mati? Banyak orang mengatakan, karena pemerintah Romawi ingin dia mati. Nggak salah. Kenapa Yesus mati? Karena pemimpin Yahudi ingin dia mati. Nggak salah. Kenapa Yesus mati? Karena orang berdosa ingin Yesus mati. Itu nggak salah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, keinginan mereka tidak bisa bikin Yesus mati. Mereka cuma ingin Yesus mati, tapi nggak bisa bikin dia mati. Kenapa Yesus mati? Karena Bapa ingin dia mati. Ini faktanya. Siapakah aktor intelektual dari penyaliban Yesus? Bapa di sorga. Dia ingin anaknya mati. Dia ingin anaknya mati. Saudara-saudara, itu sebabnya seorang teolog mengatakan, kematian Yesus adalah satu-satunya kematian yang dikehendaki Allah. Kematian kita saudara-saudara akibat dosa. Saudara dan saya mati karena saudara dan saya orang berdosa. Ada satu-satunya pribadi yang mati walaupun tidak berdosa. Kenapa? Dikehendaki oleh Allah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa jadi juru selamat kita. Kenapa? Siapapun di luar Yesus kalau mati, itu mati karena dosa. Orang tua pun saking sayang sama anak-anak pun saudara kasih oleh Tuhan, nggak bisa bilang, nanti di neraka Bapak aja gantikan kamu. Ya, saudara-saudara, saudara jangan pikir, Pak saya orang Kristen, anak saya pun nanti ikut ke surga dengan saya. Nggak bisa saudara kasih oleh Tuhan. Tidak ada boncengan ke surga saudara kasih oleh Tuhan ya. Tidak ada. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu dulu Billy Graham pernah bilang ya. Di surga itu nggak ada cucu, yang ada cuma anak. Saudara mengerti maksudnya? Di surga itu nggak ada cucu, yang ada cuma anak. Saudara percaya pada Yesus, tidak menjadikan anak saudara percaya sama Yesus Kristus. Kalau anak saudara percaya pada Yesus Kristus, dia bukan cucunya Bapa, dia tetap anaknya Bapa. Loh, saya kan anaknya Bapa, Pak. Masa anak saya juga anaknya Bapa? Ini silsilahnya salah, Pak. Ya kan? Kalau saya anak Allah, maka anak saya cucunya Allah. Tidak ada cucu di sorga, saudara Tuhan ya. Tidak ada cucu di sorga. Saudara percaya Yesus, saudara anak Allah. Anak saudara percaya Yesus, dia juga anak Allah.
Kalau saudara ingin ketemu sama anak saudara di sorga, pastikan dia juga percaya pada Kristus seperti saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, saya percaya ya, tidak ada warisan yang lebih besar daripada warisan keselamatan kepada anak saudara. Saudara bisa wariskan dia harta, tapi saudara wariskan dia iman enggak? Kita sayang anak kita di bumi, tapi saking sayang saudara lupa kita injili. Saking sayangnya. Saudara-saudara saya percaya, kadang-kadang ya, yang menghalangi orang tua menginjili anak, sayang. Karena saking sayangnya, anak enggak diinjili. Saudara-saudara, saya belajar ini waktu mulai mengkonseling orang katekisasi, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak yang saya katekisasi itu adalah anak dari jemaat yang sudah lama di GRI. Dan saya berasumsi, kalau bapaknya sudah lama dari GRI, bapaknya sudah dari muda, sebelum merit pun di GRI, saudara kasih oleh Tuhan. Lalu saya berasumsi, pasti anak ini sudah diinjili. Saya kaget, saudara-saudara, saya tanya sama anak itu, kamu sudah menerima Tuhan Yesus enggak? Simple question. Lalu dia bilang, itu apa ya Pak? Nah, mungkin pertanyaan perlu diubah ini, saya pikirkan. Kamu yakin enggak kalau kamu mati hari ini, kamu diselamatkan? Wih, mana saya tahu Pak? Dia bilang, saya buka lagi saudara-saudara ya, formulir katekisasi ini. Jangan-jangan saya salah wawancara anak lagi nih. Benar loh, anak bapak ini. Oh, saudara-saudara, saya berapa kali menginjili anak yang lahir dalam keluarga Kristen. Loh, ini kok nggak diinjili dari kecil ini? Ya, sudah sekian tahun, anaknya sudah remaja. Masa harus saya nginjilin sih, saya pikir. Saudara-saudara, kasih oleh Tuhan, salah satu yang menghalangi kita menginjili anak itu adalah mungkin karena terlalu sayang. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa Yesus mati? Keinginan Bapa. Bapa yang mau dia mati. Maka dalam Yesaya 53 ayat 10, saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 53 ayat 10. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, silahkan. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Siapa yang meremukkan? Tuhan. Saudara-saudara, ayat inilah nubuat mengenai Yesus. Yesus akan diremukkan. Tapi saudara-saudara yang menganggap Yesaya 10, siapa yang meremukkan dia? Tuhan. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Siapa yang mau Yesus mati? Bapa yang mau Yesus mati. Saudara-saudara, dalam teologi reform ada istilah covenant of redemption, saudara kasih oleh Tuhan, perjanjian penebusan. Nah, saudara-saudara, biasanya perjanjian di dalam teologi reform dibagi menjadi 3, perjanjian penebusan, perjanjian kerja, dan perjanjian anugerah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, perjanjian penebusan itu bicara mengenai apa? Perjanjian penebusan adalah kesepakatan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebelum dunia dijadikan mengenai keselamatan. Saudara-saudara, para teolog reform percaya, kenapa ada keselamatan? Karena sebelum dunia dijadikan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah bersepakat. Kalau nanti manusia jatuh dalam dosa, bagaimana menyelamatkannya? Dan di dalam kesepakatan itu dikatakan oleh Bapa kepada Anak, kamu harus mati. Saudara-saudara, jadi kalau di sini kita perhatikan ya, penyaliban Yesus, kematian Yesus bukan kecelakaan sejarah. Bukan karena orang berdosa mau Yesus mati. Bukan karena Pilatus mau Yesus mati. Bukan karena Herodes mau Yesus mati. Saudara-saudara, orang berdosa ingin Yesus mati, tapi tidak bisa bikin Yesus mati. Yang bisa bikin Yesus mati hanya kehendak Bapa. Sang Bapa rela menyerahkan anaknya. Sang anak rela taat pada kehendak Bapaknya. Itulah kenapa Yesus bisa mati. Mengapa Bapa rela menyerahkan anaknya? Karena itulah harga penebusan. Kalau ada yang lain bisa diserahkan, baru bisa penebusan, Bapa pasti serahkan yang lain. Tapi mengapa anak tunggal yang diserahkan? Karena nggak ada yang lain. Seandainya malaikat cukup untuk menebus, Tuhan kasih malaikat untuk mati di Golgota. Seandainya alam semesta ini cukup dijual untuk membayar kita orang berdosa, Tuhan akan jual. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, sayangnya nggak cukup. Dosa kita terlalu besar, hukuman kita terlalu mahal, sehingga yang bisa bayar cuma satu, anak tunggal Allah disalibkan di Golgota. Berapa harga penebusan kita? Tak ternilai. Berapa harga yang dikeluarkan oleh Bapa untuk beli saudara dari tangan dosa? Tidak ternilai, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya pernah dengar ya, ada anak orang kaya itu diculik. Lalu saudara-saudara, penculiknya minta tebusan.
Karena penculiknya tahu anak orang kaya, saudara-saudara, harga tebusannya 2 miliar. Saudara bisa bayangkan kalau kita dengar, mahal sekali anak ini. Dan saudara kayak Tuhan, dibayar lagi sama konglomeratnya. Nih 2 miliar. Ya saudara-saudara, saudara kayak Tuhan biasanya kan menculik itu sebelum menculik pelajari dulu kan, anak siapa yang dia culik, saudara kayak Tuhan ya. Kalau anak gelandangan dia culik, saudara-saudara baru minta 2 miliar kan, nggak nyambung ya saudara-saudara ya. Kami sangkap anak bapak, bayar tebusannya 2M. Bapak kerjanya apa? Saya gelandangan pak. Waduh, saudara-saudara kan. Tapi saudara kayak Tuhan kalau dia tahu, wah ini CEO, ini bankir, konglomerat, bayar tebusan 2 miliar. Ih, mahal sekali anak ini. 2 miliar. Saudara-saudara kita yang bukan orang tuanya pikir, 2 miliar mending ini, mending itu, mending ini. Kita bilang saudara kayak Tuhan kan, 2 miliar sudah bisa bikin rumah nih. Karena kita bukan orang tuanya, tapi bagi orang tuanya saudara-saudara, 2 miliar itu sepadan. Anaknya begitu berharga. Tapi saudara kayak Tuhan, berapa harga yang dibayar bapak untuk beli saudara? Bukan 2 miliar. Dia bayar dengan darah anaknya sendiri. Dia bayar dengan darah anaknya sendiri. Sadarkah saudara-saudara segitu berharga? Kadang-kadang saudara-saudara ya, kita menilai diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa berharga kalau pakai baju bagus. Kita merasa kurang berharga kalau pakai baju yang nggak bagus. Kita merasa berharga kalau punya jabatan. Kita merasa nggak berharga kalau nggak ada jabatan. Kita merasa berharga kalau ada uang. Kita merasa nggak berharga kalau nggak ada uang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua orang itu ingin dihargai. Ingin dihargai itu wajar. Tapi dengan apa saudara merasa saudara berharga, itu nggak wajar. Nah saudara-saudara banyak orang ingin dihargai, makanya cari uang banyak-banyak, kejar jabatan tinggi-tinggi, prestasi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya orang menghargai saya. Kenapa saya ingin dihargai orang? Nah perhatikan saudara-saudara. Kenapa kita ingin dihargai orang? Karena kita berpikir setelah orang menghargai kita, baru kita merasa berharga. Kalau orang nggak hargai saya, gimana saya merasa berharga? Saya baru merasa berharga kalau orang menghargai saya. Ih, Bapak hebat, baru saya merasa hebat. Ya saudara-saudara, kalau saya baru merasa hebat, kalau orang bilang hebat, saya hebat nggak? Itu jadi pertanyaan saudara-saudara. Jadi saya hebat nggak ini? Karena saya baru merasa hebat waktu orang bilang saya hebat. Wah, kamu luar biasa. Saya baru merasa luar biasa kalau orang mengatakan saya luar biasa. Berarti sebenarnya saya luar biasa enggak? Harusnya saudara-saudara, saya akan merasa hebat waktu orang enggak mengatakan saya hebat. Kalau memang saya benar-benar hebat. Nah saudara-saudara, ini istilah kerennya, validasi. Mencari validasi. Nah saudara-saudara, hari ini kan orang gila validasi, saudara Tuhan ya. Gila validasi. Saya butuh validasi orang supaya saya merasa berharga. Ya saudara-saudara, itu sebabnya saya cari uang supaya orang memvalidasi saya. Ya, saya cari jabatan supaya orang validasi saya. Ya, orang bilang, Anda orang sukses, baru saya merasa sukses. Kalau orang nggak bilang saya sukses, saya merasa gagal. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, rasa berharga seperti ini nggak mungkin tahan lama. Kalau saudara membuat rasa berharga saudara dari semua seperti ini, saudara akan merasa berharga untuk sementara. Untuk sementara, tapi saya kasih tahu sama saudara, sampai berapa lama saudara akan begitu terus. Ya saudara-saudara, satu kali itu ada seorang anak itu ya berprestasi saudara-saudara ya. Dia ranking 1. Tapi saudara-saudara dulu dia ranking, waktu awal-awal dia bilang dia enggak ranking 1, dia 10 besar ya. Saudara-saudara waktu dia 10 besar, dia merasa dirinya itu kurang berharga. Kenapa? Masih ada 9 orang lagi di atas dia. Dia kejar saudara-saudara ya, supaya tidak ada lagi, dia kejar supaya dia lebih tinggi daripada orang lain. Ranking 5. Wah, saudara-saudara ranking 5, dia pikir setelah ranking 5 dia akan merasa berharga. Ternyata dia bilang, masih ada 5 orang lagi di atas saya. Dia kejar lagi, saudara-saudara Tuhan. Habis itu dia ranking 2. Nah, saudara-saudara harusnya kan dia mulai merasa berharga. Kenapa? Makin naik nih peringkatnya. Tapi saudara-saudara, dia lihat masih ada 1 lagi di atasnya. Dia kejar lagi saudara-saudara Tuhan sampai ranking 1. Nah, harusnya kan sudah nggak lagi di atas dia. Baru dia bilang, setelah ranking 1 saya nggak bisa tidur. Dia bilang, kenapa? Karena nggak bisa lagi naik. Hanya bisa turun. Saudara-saudara yang paling ditakutkan apa? Turun. Kalau gini mending ranking 10, mending ranking terakhir saudara Tuhan ya. Masih banyak kesempatan untuk naik. Nggak bisa turun lagi. Kenapa? Ranking terakhir kan saudara-saudara ya.
Nah, itulah kebahagiaan ranking terakhir, saudara-saudara. Masih banyak kursi untuk naik, tidak ada kursi untuk turun. Aman, saudara. Jatuhkan sejatuh-jatuhnya tetap di situ, saudara Tuhan ya. Tapi kalau ranking 1, saudara-saudara masih bisa jatuh ke lantai terakhir, saudara Tuhan. Tapi nggak bisa lagi naik. Maka saudara-saudara, apa yang dilakukan selama hidup, selama di sekolah, bagaimana mempertahankan kursi itu? Paranoid, saudara Tuhan. Setiap kali saudara-saudara guru bagikan ujian, dia lihat ujian temannya, dia nggak lihat ujiannya dia. Dapat berapa kamu? Dapat berapa? Waduh. Jangan-jangan saudara Tuhan itu juga yang terjadi perusahaan ya, saudara-saudara. Setiap kali gajian kita tanya, berapa gajimu? Nah, saudara Tuhan ya, dapat berapa kamu? Loh, kenapa harus kamu tahu ya gaji orang? Ya saudara-saudara, karena mungkin secara tidak sadar ya, itu validasi. Kalau gaji saya lebih rendah daripada dia, berarti nilai saya lebih rendah daripada dia. Lah, berarti harga diri kita rapuh. Saudara-saudara nih kasih oleh Tuhan, satu-satunya sumber rasa berharga yang kekal itu penebusan. Saudara, kalau Yesus sudah mati bagi saudara, dia mau memberikan dirinya menggantikan saudara, itu berarti saudara sangat berharga bagi dia. Kalau kematian Kristus pun tidak bisa bikin saudara merasa berharga, apalagi yang bisa. Kalau saudara bertanya, apakah aku ini berharga? Lihat salib Kristus. Kalau saudara meragukan, saudara ini berharga atau tidak, saudara lihat salib Kristus. Di situ Bapa mengatakan, sebeginilah aku melihatmu berharga. Sampai anakku pun aku relakan mati untukmu. Kalau fakta ini pun tidak membuatmu merasa berharga, apalagi yang bisa bikin kamu merasa berharga? Saya tidak tahu kondisi ekonomi saudara. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Kalau semua itu bikin saudara merasa tidak berharga, merasa minder oleh Tuhan, pandang salib Kristus. Di salib itu Tuhan berkata, aku merasa engkau berharga bagiku, bukan karena pekerjaanmu. Aku merasa engkau berharga bagiku, bukan karena status sosialmu. Aku merasa engkau berharga bagiku, bukan karena jabatanmu. Engkau berharga bagiku, karena aku mengasihimu. Saudara-saudara, kalau mengetahui kasih Allah pada kita saja tidak membuat kita merasa berharga, apalagi yang akan membuat kita merasa berharga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ya, orang minder dengan orang sombong itu beda tipis kok. Sebenarnya orang minder dan orang sombong itu sama, hanya beda waktu. Perhatikan saudara-saudara, orang kalau minder karena kemiskinan, nanti sombong karena kekayaan. Orang kalau minder karena kebodohan, nanti akan sombong karena jadi pintar. Orang kalau minder karena jelek, nanti akan sombong kalau sudah operasi plastik. Ya saudara-saudara, kenapa operasi plastik? Aduh, saya minder sekali wajah saya. Pulang dari Korea, saudara, paling sombong. Lihat nih, nggak ada yang kayak saya kan? Nah, saudara kayak saudara itu kan, jadi bingung kan? Waktu dia jelek mindernya minta ampun, waktu dia sudah cantik sombongnya minta ampun. Waktu dia minder, nggak mau berteman dengan siapapun karena jeleknya, dia merasa jelek maksudnya. Begitu sudah cantik, nggak mau berteman dengan siapapun. Kenapa? Bagi dia nggak ada yang selevel dengan dia. Jadi saudara-saudara kayak Tuhan, orang bilang, oh minder itu bagus pak, kerendahan hati. Tidak saudara-saudara, minder itu kerendahan hati yang sudah belok. Karena minder dan kerendahan hati, minder dengan sombong itu beda tipis, hanya beda waktu aja kok. Saudara minder karena miskin, nanti saudara sombong karena kaya. Ya saudara-saudara, maka perhatikan saudara kayak Tuhan, mahasiswa yang berjuang mati-matian karena miskin saudara kayak Tuhan, bagus, nilai perjuangan kita akui. Tapi saudara-saudara, saya sering menemukan mahasiswa yang kayak gini saudara-saudara, nanti kalau sudah kaya, sombongnya minta ampun. Ya saudara-saudara, ya saya berapa kali saudara-saudara ketemu alumni yang saya tahu kok saudara Tuhan, waktu jadi mahasiswa, ya benar-benar merana kok hidupnya. Kosan 2x3, saudara Tuhan, makan 2 kali sehari gitu kan. Kenapa? Untuk berjuang. Bagus saudara Tuhan, mulai dari nol. Dan dia akhirnya berhasil, saya akui keberhasilannya. Tapi saudara Tuhan, apa yang berubah setelah dia berhasil? Sombongnya juga enggak ketulungan. Semua orang dari di bawah saudara Tuhan, dia sendiri di atas. Saudara-saudara, kalau orang yang pendek pun dari ke bawah, orang tinggi pun dari ke bawah saudara Tuhan itu. Orang yang tinggi dari ke bawah, lihat sepatunya doang dong. Karena bagi dia nggak ada boleh di atas dia, semua di bawah dia. Kenapa? Saya dulu dari nol. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya ini kita sebut dengan harga diri yang tidak sehat kan? Harga diri yang tidak sehat. Saudara-saudara, satu-satunya sumber harga diri yang sehat itu kematian Kristus. Saya mau tanya, apa yang bikin saudara merasa berharga hari ini? Apa yang hari ini membuat saudara merasa berharga?
Kok ada orang merasa berharga, kenapa? Aku dari keluarga baik-baik Pak, nggak kayak dia, dari broken home. Saudara-saudara, kalau saudara merasa berharga karena keluarga saudara baik-baik, bukan keluarga broken home, saudara Tuhan, tunggu aja waktunya. Satu-satunya yang harusnya membuat kita merasa berharga adalah karena saya tahu, saya yang bukan siapa-siapa ini, Yesus mau mati bagi saya. Saudara-saudara, mari kita lihat sebuah gambar. Ini adalah gambar dari seorang penginjil yang sangat terkenal di Amerika. Dia pengkhotbah dan penginjil. Namanya Nicky Cross. Ya, saudara-saudara ya. Nicky Cross. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, sebelum dia jadi penginjil, dia ini gangster. Di kota Brooklyn. Di kota Brooklyn. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa dia bisa jadi gangster? Karena dia dari masa kecil merasa tidak berharga. Dia berpikir dengan jadi gangster, orang akan takut sama dia. Di situ dia merasa berharga. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, waktu dia remaja, dia langsung memimpin sebuah geng di kota Brooklyn. Namanya geng Mau-Mau, saudara kasih oleh Tuhan. Dan inilah geng yang sangat berbahaya di kota Brooklyn. Ya, saudara-saudara, jadi kalau kita lihat hari ini di kota Manado, saudara-saudara, masalah kenakalan remaja itu sudah merajalela. Ini bukan kenakalan remaja, hanya narkoba, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ikuti berita di kota Manado kan, remaja menikam, saudara kasih oleh Tuhan. Saya pikir-pikir, ya dari Amerika juga sudah ada begini kok. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Nicky Cruz ini dibesarkan oleh ibunya yang menganut aliran satanisme, okultisme, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, jadi dari kecil dia ini dipanggil ibunya anak setan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dia bertumbuh dengan konsep bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Ya, dia menyebut dirinya itu subhuman. Saya ini bukan manusia, lebih rendah lagi daripada manusia. Maka saudara-saudara dia bikin geng. Ya, kalau dibilang setan, setan sekalian. Nah, saudara-saudara, kota Brooklyn takut dengan dia sebenarnya. Ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, ada seorang pendeta, slide selanjutnya. Nah, ini adalah David Wilkerson, saudara kasih oleh Tuhan. Dia waktu itu masih muda. Dia adalah pendeta di kota Brooklyn juga. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia sering jalan di wilayah kekuasaannya Nicky Cruz. Dan dia sering melihat Nicky Cruz itu di trotoar bersama dengan gangster yang lain. Wilkerson sangat berani, saudara-saudara. Dia datang menyapa Nicky Cruz. Apa yang dikatakannya, saudara kasih oleh Tuhan? Yesus mengasihimu. Itu yang dilakukannya setiap hari. Ketemu Nicky Cruz, dia mengatakan, Yesus mengasihimu. Saudara-saudara, awalnya Nicky Cruz itu memperlakukannya dengan kasar. Dia tampar, saudara kasih oleh Tuhan. Dia tampar pendeta itu. Dan ancam akan membunuhnya. Nicky Cruz mengatakan, aku nggak percaya dengan cinta. Cinta itu kelemahan. Kalau kamu ngomong terus, saya bunuh kamu, saya mutilasi kamu. Wah. Saudara-saudara, Wilkerson tidak gentar. Dia tatap mata Nicky Cruz dan berkata, kamu boleh memutilasiku menjadi 1000 keping dan kamu serakkan di jalan. Setiap kepingan itu akan berkata, I love you. Dan Yesus lebih mengasihimu daripada itu. Dia mati supaya kamu tidak perlu hidup seperti ini lagi. Saudara-saudara, kalimat itulah yang menyadarkan Nicky Cruz bahwa dia berharga. Yesus mau mati untukku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Nicky Cruz kemudian menjadi orang Kristen. Lalu dia kemudian memulai sebuah pelayanan. Dia masuk sekolah teologi. Lalu dia mulai sebuah pelayanan. Sejak itu saudara-saudara dia menjadi hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di Amerika. Dia menulis buku yang berjudul, ya, Run Baby Run. Itu adalah biografinya. Dan biografi ini kemudian diubah menjadi film yang berjudul The Cross and the Switchblade. Ya, pisau lipat. Pisau lipat ini dulu adalah senjatanya Nicky Cruz kalau dia jadi gangster. Tapi dia meninggalkan senjata itu dan memakai salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat saudara merasa berharga? Orang kayak Nicky Cruz masa lalunya kelam. Tapi Kristus bisa mengubahnya, memberikan kepadanya rasa berharga yang sehat. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di Amerika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk ke bagian yang kedua, the blessing of redemption. Saudara-saudara, bagian yang kedua adalah the blessing of redemption. Mari kita kembali pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ke-7 mengatakan,
Kematian gembala itu akan membuat domba-domba tercerai-berai. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Menarik saudara kasih oleh Tuhan. Waktu perjamuan terakhir, Yesus kutip ayat ini. Sebelum dia ditangkap, dia berkata pada murid-muridnya, nanti kamu akan pergi meninggalkanku. Kenapa? Karena sudah tertulis, gembala itu dipukul dan domba akan tercerai-berai. Saudara-saudara, pada satu sisi, ayat 7 ini sedang berbicara mengenai murid-murid Yesus yang akan kocar-kacir di taman Getsemani. Ya, kalau saudara-saudara ingat, malam Yesus ditangkap. Saudara kasih oleh Tuhan, murid-muridnya langsung pergi meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, di kayu salib hanya satu murid yang bertahan, Yohanes. Sisanya kocar-kacir, tercerai-berai. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 7 ini satu sisi digenapi di Taman Getsemani. Murid-murid Yesus kabur meninggalkan Yesus. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nubuat ini bukan hanya mengenai murid-murid Yesus. Nubuat ini bicara mengenai orang Yahudi juga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, Zakaria berkata, pukul gembala itu dan domba-domba akan tercerai-berai. Nah saudara-saudara, domba-domba di situ juga bisa bicara mengenai orang Yahudi. Tahun 70 Masehi, saudara-saudara, Jenderal Titus dari Romawi menyerbu Yerusalem untuk memadamkan pemberontakan orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan Jenderal Titus ketika menyerbu Yerusalem? Dia bakar bait Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah dibakar bait Allah, saudara-saudara? Orang-orang Yahudi pergi tercerai-berai. Itu yang kita sebut dengan era diasporanya orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya saudara-saudara kita kalau baca Perang Dunia Kedua gitu ya, orang Yahudi itu ada di Eropa, ada di negara Jerman, ada di Prancis, saudara kasih oleh Tuhan. Sejak kapan mereka tercerai-berai seperti itu? Sejak tahun 70. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa bangsa Yahudi bisa tercerai-berai? Nah, ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Bangsa Yahudi tercerai-berai itu adalah hukuman karena mereka menolak Yesus. Hukuman karena mereka menolak Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan itu, saudara-saudara. Matius 23 ayat 37-38. Silakan saudara buka bersama-sama. Matius 23 ayat 37-38. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini waktu dia masuk ke kota Yerusalem. Dan di sana dia akan disalibkan. Tapi apa yang dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan? Matius 23 ayat 37-38. Saya bacakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti rindu ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Apa maksudnya kamu tidak mau? Kamu menolakku. Aku datang, kamu salibkan. Dan apa kata Yesus? Apa dampak kamu menolakku? Ayat kalimat berikutnya. Lihatlah, rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sunyi. Lihat, setelah aku disalibkan, engkau akan tercerai-berai. Dan benar, saudara kasih oleh Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga, tahun 70 Masehi, bait Allah dibakar oleh Jenderal Titus. Dan karena nggak ada lagi bait Allah, saudara-saudara, orang berpikir untuk apa lagi di Yerusalem? Kita ke Yerusalem kan untuk beribadah, karena ada bait Allah. Lah, bait Allah sudah dibakar, mau diapain lagi nih? Maka saudara-saudara, kalau hari ini kita pergi ke Israel, saudara akan menemukan tembok ratapan, bukan? Wailing Wall, saudara kasih oleh Tuhan. Tembok ratapan itu apa sih? Itu dipercaya sebagai sisa dari bait Allah yang dibakar sama Jenderal Titus. Dan sampai hari ini saudara-saudara nggak dibangun lagi bait Allah itu. Bukan karena nggak ada orang mau bangun. Tak kenapa saudara, sampai hari ini nggak bisa dibangun lagi. Ya mau gimana dibangun saudara-saudara, jadi rebutan terus. Maka saudara-saudara hari ini banyak orang yang ke tembok ratapan kan. Meratap, saudara kasih oleh Tuhan. Wailing Wall. Ya, saudara-saudara menurut orang Yahudi, sebagian orang Yahudi ya, enggak semua. Tapi saudara-saudara menurut orang Yahudi, bait Allah tetap tempat kediaman Allah. Allah masih tinggal di bait Allah. Jadi sekalipun bait Allah sudah hancur, mereka percaya kehadiran Allah masih di bait Allah. Karena itu saudara-saudara mereka cari bagian bait Allah yang belum dihancurkan. Nah, itu tembok sebelah barat itu. Mereka percaya bahwa Allah masih ada di dalam tembok itu. Maka mereka meratap di situ, meratap di situ. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus kan berkata kepada mereka dari dulu, kalau kamu tolak aku sudah datang. Aku datang untuk mengumpulkanmu. Kayak induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi apa yang kamu lakukan kepada aku? Kamu salibkan aku. Dan kalau kamu salibkan aku, tunggu saja. Apa dampaknya? Engkau akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
menjadi sunyi. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau kita perhatikan hari ini, walaupun sudah ada negara Israel, ya tetap saja saudara-saudara orang Yahudi banyak yang tinggal di luar negeri, bukan? Banyak yang tinggal di luar negeri. Kenapa saudara-saudara? Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Pukul gembala itu, domba akan tercerai-berai. Yang pertama saudara-saudara Tuhan, kita lihat murid Yesus tercerai-berai. Tapi yang kedua, bangsa Yahudi pun tercerai-berai. Tapi saudara-saudara Tuhan, apakah ketika Yerusalem dibakar berarti umat Allah tidak ada lagi? Loh, iya dong Pak. Karena bangsa Yahudi tidak lagi bait Allah. Mereka sudah tercerai-berai. Berarti tidak ada lagi namanya umat Allah. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Zakaria sudah mengatakan dari sebelum terjadi bahwa sekalipun umat Allah tercerai-berai, tetap akan ada umat Allah. Mari kita perhatikan ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Zakaria pada ayat 8? Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Saudara-saudara, apa kata Zakaria? Sekalipun nanti umat Allah tercerai-berai, tapi umat Allah tetap ada. Kenapa? Tuhan menyisakan 1/3. 2/3 sudah dibiarkan saja. Tapi Tuhan berkata, sekalipun 2/3 itu binasa, tetap akan ada 1/3 yang dipertahankan. Saudara-saudara, 1/3 ini tidak literal ya saudara-saudara ya. 1/3 ini tidak benar-benar 1/3. Tapi 1/3 ini berbicara mengenai apa? Minoritas. Minoritas. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan berkata melalui Nabi Zakaria, nanti bangsa Israel akan tercerai-berai, tapi aku akan membangun kembali umatku. Saudara-saudara, siapa umat Allah di Perjanjian Baru? Gereja. Dan kalau saudara lihat, bagaimana gereja dibangun? Gereja dibangun dari 1/3. Saudara-saudara, Tuhan memulai kembali yang baru dengan menggunakan yang sedikit. Ini prinsip, saudara Tuhan. Saudara ingat bagaimana Tuhan memulai alam semesta? Dari tidak ada. Baru air bah datang, saudara Tuhan. Semua dinolkan lagi. Tapi saudara ingat bagaimana Tuhan memulai lagi dunia yang baru setelah air bah? 8 orang. Dan kalau saudara perhatikan, bangsa Israel dicerai-beraikan. Yerusalem dibakar. Bait Allah dihancurkan. Lalu bagaimana Tuhan memulai lagi umat Allah yang baru? Dengan menggunakan 1/3. Siapa 1/3 itu? Gereja mula-mula. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa, orang Kristen pertama tetap orang Yahudi. Petrus, Andreas, Yakobus. Siapa mereka saudara-saudara? Mereka ini minoritas. Marginal. Yang saudara-saudara Tuhan dianggap nggak penting. Tapi saudara-saudara, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru dari yang kecil. Dari yang kecil. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, sini kita bisa bicara mengenai kebangunan ya saudara-saudara. Kan kebangunan itu kan dianggap sesuatu yang besar ya. Kebangunan. Kita rindu kebangunan Indonesia. Kita rindu kebangunan di Kota Manado. Kebangunan itu sesuatu yang besar. Tapi saudara ingat prinsipnya. Dari dulu Tuhan memulai yang besar memulai yang baru dengan yang sedikit. Tuhan memulai yang besar dengan yang sedikit. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita rindu kebangunan di Kota Manado. Amin. Tapi kalau saudara ingat prinsip ini, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang besar? Tuhan memulai sesuatu yang besar dari yang sedikit. 1/3. Kenapa Tuhan nggak pakai 2/3? Bukankah 2/3 lebih banyak kekuatannya daripada 1/3? Saudara-saudara, di sini saya belajar satu hal dan saya ingin sharing kepada saudara. Bagi Tuhan, loyalitas lebih penting daripada kuantitas. Bagi Tuhan, loyalitas lebih penting daripada kuantitas. Kenapa 1/3? Kenapa nggak 2/3? Saudara-saudara, kalau saudara mencalonkan diri saudara Tuhan, saudara butuh dukungan dari 1/3 atau 2/3? Ya kalau bisa 2/3, kalau bisa 3/3 sekalian saudara Tuhan ya kan. Ngapain saya ambil yang 1/3? Ayo saudara kalau suruh, mau koalisi sama siapa Pak? Yang 1/3 atau 2/3? Yang benar aja, saya kan koalisi dengan 2/3. Yang 2/3 juga tetap menang kok. Apalagi dengan yang 1/3, nggak masuk akal hitungan politiknya. Kamu mau mencalonkan diri, lalu kamu berkoalisi dengan yang 1/3. Ya pasti kalah. Saudara bisa bayangkan, Tuhan akan memulai sesuatu yang baru. Tuhan akan melanjutkan kerajaannya di dalam dunia ini. Lalu dia panggil bukan yang 2/3, yang 1/3. Cukup. Kenapa? Karena Tuhan lebih butuh yang loyal daripada yang banyak. Tuhan lebih butuh yang loyal daripada yang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara perhatikan ayat 9.
Ayat 9, mari kita baca ayat 9 bersama-sama. Ayat 9. Ayat 9a. Aku, 2, 3, ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Sampai di situ. Menguji dan memurnikan. Sepertiga itu diapain saudara-saudara? Sepertiga itu pun dimurnikan. Kenapa saudara-saudara sepertiga dimurnikan? Kenapa gak yang 2/3 dimurnikan? Karena yang 2/3 kalau dibakar dengan api, saudara nggak ada sisanya nanti. Saudara-saudara nggak perlu memurnikan kertas, saudara Tuhan. Ya, kertas saudara bakar, apalagi sisanya? Nggak ada. Yang 1/3 dimurnikan. Kenapa saudara-saudara? Emas murni. Emas murni, saudara Tuhan. Emas tidak pernah dibakar api. Yang terbakar waktu emas dibakar, itu sampahnya. Yang tersisa waktu emas dibakar, itu emasnya. Jadi saudara-saudara, oh emasnya berkurang dong Pak, kalau dibakar. Yang berkurang itu bukan emasnya. Memang dari tadi itu bukan emas kok. Emas kalau dibakar, saudara-saudara, tidak akan pernah berkurang emasnya. Yang berkurang adalah residunya. Saudara-saudara, gereja itu perlu dibakar. Perlu diuji, perlu dimurnikan. Kenapa? Terlalu banyak residu. Terlalu banyak residu, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, makin besar gereja, makin banyak jemaahnya saudara-saudara, kemungkinan besar makin banyak kambing daripada dombanya. Oh, jemaahnya banyak. Tanya dulu berapa kambing, berapa domba. Saudara-saudara, enggak lama yang lalu saudara-saudara Tuhan, saya naik taksi online. Dalam perjalanan ngobrol-ngobrol dengan supirnya nanya, baru pindah ya Pak? Iya, pindah. Pindah kenapa Pak? Pekerjaan, iya pekerjaan. Pekerjaan Bapak apa? Saya pendeta. Oh pendeta ya, kan? Baru dia bilang sama saya, wah enak lah ya Pak, pendeta pindah ke Manado. Kenapa? Mayoritas kita di sini Pak. Dia bilang kan. Saya bilang betul. Tapi berapa kambing, berapa dombanya? Mayoritas kita di sini Pak. Aman di sini jadi pendeta Pak. Enggak juga saya bilang. Kenapa? Banyak orang Kristennya. Berapa persen kambing, berapa persen domba? Enggak ada gunanya banyak orang Kristennya. Domba enggak ada, yang ada kambing. Wah, dia senyum sama saya. Benar sih kata Bapak. Ya, di sini orang Kristen banyak, Pak. Tapi yang minum sampai mabuk, yang selingkuh juga banyak, Pak, dia bilang. Dan yang melakukan itu Kristen juga, Pak, dia bilang. Ayo, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana gereja, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan rencananya kalau orang Kristen banyak tapi modelnya begini semua? Maka Tuhan mengatakan, saya lebih butuh yang loyal daripada yang banyak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita mau menjadi umat yang sejati. Maka saudara perhatikan ayat yang terakhir, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayat yang terakhir. Mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Setelah dibakar dengan api, setelah mengalami penderitaan, yang 1/3 itu akan mengatakan secara serempak, Tuhan adalah Allah kami. Itulah gunanya api itu, saudara-saudara. Api itu tujuannya apa? Untuk memurnikan, untuk melihat di akhirnya siapa yang akan berkata Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita belajar satu hal ya. Untuk apa Yesus mati? Yesus mati supaya gereja berdiri. Itulah kenapa Yesus mati. Yesus mati supaya gereja berdiri. Untuk berdirinya gereja harus ada salib Kristus. Maka saudara kasih oleh Tuhan, gereja tidak mungkin tidak meneladani salib Kristus. Kalau untuk gereja berdiri Yesus harus disalib, maka salib akan selalu menjadi tanda utama dari gereja. Yesusnya disalib, gerejanya nggak mau pikul salib, itu kan nggak mungkin. Tanda utama dari gereja itu adalah salib. Saudara-saudara, ini bukan hanya bicara mengenai pasang salib di gereja, itu perlu pasang salib di gereja, karena memang tanda utama dari gereja adalah salib. Tapi kenapa kita pasang salib di gereja? Karena pendiri di gereja itu adalah Yesus yang disalibkan. Maka gereja yang didirikan itu adalah gereja yang pikul salib. Saudara-saudara, orang Kristen nggak? Orang Kristen, saudara siap nggak pikul salib? Itu yang nggak masuk akal, saudara kasih oleh Tuhan ya. Banyak orang ngaku Kristen, tapi kalau ditanya mau pikul salib nggak mau. Nggak bisa. Orang yang ngaku Kristen tapi nggak mau pikul salib. Orang Kristen itu berarti pikul salib. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya
kita bisa menjadi umat Allah yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami berdoa supaya kami semakin menyadari betapa mahal pengorbanan Kristus. Kristus yang tak berdosa, yang tak bersalah, menerima pukulan dari Bapaknya, sampai babak belur bahkan mati di kayu salib. Semua itu terjadi bukan karena kesalahannya, semua itu terjadi karena kasih kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman ini. Berdoa supaya firman ini mempersiapkan kami menyambut Jumat Agung, di mana kami akan diingatkan sekali lagi betapa mahal darah Kristus, betapa mahal harga penebusan bagi dosa-dosa kami. Dan biarlah kami bisa menghayati Jumat Agung dan iman kami dikuatkan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.